Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'ala qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du hadratu jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyina Fiddil Abil Abbas Baliyah Ibn Malkan alaihi salam. Wa ila hadratin sa'iri sa'adatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya as-shalihin wal ulama il-amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila maghribiha, khususan ila hadratil awliya tis'atil ladzina balaghina fi kultatina Indonesia wa khususan ila hadratil mu'allifu hadal kitabil ibris lima rifati tafsiril Qur'anil Aziz Yai Haji Sri Mustafa Ar-Rombani wa ila hadrati al-musaqqifina wal mutafaddisina hadal kitab al-alama al-hafidh Yai Arwani Amin wa ila hadrati al-alama Yai Abdi Umar wa ila hadrati al-alama al-hafidh Yai Hisam wa ila hadrati al-hafidh al-hafidh Yai Sa'oli Ahmadi wa khususan bila hadrati mu'allifu hadal kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq wa khususan bila hadrati Sayyidina wa Murabbi Ruhina, khususan ila hadrati Syekh Al-Muqtadim Sufi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Musa bin Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Abdul Yahya Amruni wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Hafiz As-Sambasi wa tasawwurahum wa usulihim wa qurunihim wa jami'a huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa atabina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 wa ila
ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahum ajma'in al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka tawbata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil warra wa tariqatil bayda wa tamassukita bi harakatika wa tarbiyati awliya al-tis'ah warzuqna kamala tibani khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata qadril mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil dhikri wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa 'allimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Hadirin jamaah majlis Rifqatul Ruhaniyah Aulia Al-Tis'ah Riyadhus Shalihin, jamaah majlis wisata rohani Wali Songo Pasurudan Songo Langit Riyadhus Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Rahayu saking dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah
kudrat dan irodat serta idenya. Pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilaful zikri halaqah zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan nalar barokah mengkaji kitab Al-Ibris li Ma'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, ayat demi ayat, lapat demi lapat telah kita kaji, kita tafakuri serta kita telaah bersama-sama hingga sampailah kini pada surat An-Nazi'at juz 30 ayat 32. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya, tentunya dengan harapan semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah, sehingga dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah ke dalam kalbu dan pikiran kita akan senantiasa dapat pandang memandangi, ngerti, ngerteni, kenal, mengenali, paham, memahami, serta sadar menyadari siapa sejatinya diri kita dan siapa sejatinya Tuhan yang kita sembah yang sebenar-benarnya, sehingga kita tidak tergolong menjadi manusia-manusia yang dolim, menjadi manusia-manusia yang salah menyembah, menjadi manusia-manusia yang sesat. Dan dengan pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah dalam kalbu dan pikiran kita dapat mengetahui kemana tujuan yang kita tempuh di dalam mengarungi samudra kehidupan di alam dunia yang rapuh dan fana ini, tentunya dengan terbimbing dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya kita akan dapat bersikap dengan sikap yang arif di dalam menghadapi berbagai peristiwa dan kejadian. Baik peristiwa dan kejadian itu mengena pada diri pribadi kita masing-masing, keluarga, rumah tangga, tetangga, masyarakat, bangsa dan negara kita, serta dunia pada umumnya, sehingga kita tetap dapat istiqomah melaksanakan tugas serta kewajiban kita dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai khalifatullah di muka bumi ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ibadah itulah kita akan digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berjanji akan memberikan makhrajan. Makhrajan itu solusi, jalan keluar dari berbagai urusan, persoalan, masalah hidup dan kehidupan ini
dan Allah pun berjanji akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan takwa pula Allah berjanji akan mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu dunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan kita ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Qabul ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Ajarullah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, saya bacakan surat An-Nazi'at juz 30 ayat 33 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum wa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadakkarul insanu ma sya'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa arsala hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha bima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhsha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha
Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza Al-Ma'wa
nahan nafsa lan nyegah wong lan nyegah wong ing awak-awakan ing awak-awakan anil hawa anil hawa saking hawa saking hawa innal jannata fa innal jannata mongko setuhune swarga mongko sesungguhnya swarga iya yo aljana al-ma'wa al-ma'wa iku panggonan muslim yas'alunaka bakal takon yo kupar ing sira paling sira anisati saking dina kiamat saking dina kiamat ayyana iku kapan utawi tekane dina kiamat Bima anta iku ing dalem endi sawiji-wiji utawi sira min zikroha saking nutur ya sa'ah ila rabbika iku marang pangeranira iku katoke ya sa'ah innama anta angin mestine utawi sira munziru iku kang meden-medeni mayaksa ing wong kang wedi yoman ing yo sa'ah annahum kaya setuhune yo kufar yauma yarawunaha ing dalem dinane ningali kufar ing sa'ah iku kaya ora padha manggon yo kufar ing dalem kubur lam yaltasu iku kaya ora padha manggon yo kufar ing dalem kubur illa asiatan jogo ing dalem waktu sore utawi esuke yo sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka alakum wa li'an'amikum kamu iku kabeh kanggo enak lan seneng marang sira kabeh ora menungso lan lumangkang sira kabeh. Semua menikmati Allah kang diparingake ora namung marang wong mukmin nanging uga wong kafir kang padha wani marang Allah padha melu ngrasakake ananging mengko boboyo kang gedhe yen wektu mekon yaiku dinane manungsa
padha eling laku-lakune nalika ing alam dunya lan neraka jatim kudu ngedengake perkara welo-welo. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Ana ing dina iku sapa bae kanan lan dunya laksut ukur milih urip ana ing dunya nuruti hawa nafsu neraka jatim tetep dadi panggonane kanggo selawase. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dene wong-wong kang padha wedi tansah kuwatir amarga bakal sowan ana ing ngarsane Allah lan tansah nyegah nafsune saking nuruti hawa swarga kang magiyur tetep dadi panggonane kanggo selawase. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaah. Allah Ta'ala dawuh kang rasane aja kaget wong kafir Mekah bakal padha takon marang sira Muhammad kapan tumekane dina kiamat. Kema anta min dzikroha ya rabbi tamuntaha innama anta mujiru man yahda. Ora usah kok terangake apa perune keterangake tumekane dia dina kiamat ora ana kang pirsa kejaba namung Allah Ta'ala dhewe. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yakadu illa asiyatan awas mengkoyen kuman Mekah terus padha weruh dina kiamat lan padha boyo ana ing dina kiamat dheweke lagi padha krasa padha rumangsa yen anggone kendel ana ing kuburan pirang-pirang ewu taun iku rasane namung kaya sak sore atawa namung sak esuk. Sadaqallahul azim. Demikianlah kabarkan kita firman-firman Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat An-Nazi'ah ayat 33 sampai dengan ayat 46 sampai dengan ayat 46 yang baru saja kita baca bersama-sama. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan padanya
hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nur hidayah ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang dirasa, diramus, diurusi, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minad dunya ila akhirah. Qabul ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 33. Baiklah, kembali ke ayat 33 ya. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa ada fil qairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata alakum wali'an amikum. Mataan mut'atan au masdarun au tamfi'an. Artinya kesenangan. Mataan itu sebagai kesenangan, gitu ya. Bentuk masdar sebagai maf'ul. Mataan suatu kesenangan. Lakum untuk kamu sekalian, bali an amikum, dan juga untuk binatang-binatang ternak kalian. An'am itu bentuk jamak dari na'amin. Wajar ibilu wal bakonu wal ghanam. Bisa berupa unta, bisa berupa sapi, kerbau, bisa kambing. Itu an'am. An'am itu binatang ternak. Ayat ini penjelasan tentang sesuatu yang ada, yang dijelaskan oleh Allah di alam semesta. Ini merupakan kesenangan lakum untuk kamu sekalian, untuk manusia. Semua ini kesenangan. Bali an'amikum, dan juga kesenangan untuk binatang-binatang ternak kalian. Mungkin ada tanda tanya kok tiba-tiba ayatnya begitu. Ya tidak tiba-tiba sebetulnya, karena di ayat sebelumnya sudah ada keterangan ya. Di ayat sebelumnya itu bisa kita lihat ya, dari ayat berapa ya? Dari ayat 31 aja sudah ada, bahkan sebelumnya sudah ada. Bala'arno pada dalika jakaha, dan bumi sesudah itu dihamparkan, bumi dia gambarkan. Kemudian akhroja minha ma'aha, dari bumi yang dihamparkan itu keluarlah darinya ma'aha, air-airnya. Dari bumi yang dihamparkan, keluarlah sumber air. Itu ya di ayat sebelumnya ya. Kemudian wama'aha, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sumber air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang terhampar itu. Kemudian wajibala asaha, dan juga gunung-gunung yang dipancangkannya dengan teguh, sehingga sudah mudah terguncang bumi ini. Di bumi yang dihamparkan,
muncul sumber air, muncul berbagai tumbuh-tumbuhan, kemudian ada gunung yang ditancapkan, dikokokkan di dalamnya. Untuk apa semua itu dijadikan Allah? Maka alakum bali'an amikum. Semua itu adalah merupakan kesenangan untuk kalian, dibuat untuk kesenangan bagi kalian, dan juga kesenangan bagi binatang-binatang ternak kalian. Bisa dipahami? Senang kan kita? Kita punya binatang, senang punya kambing, punya sapi, bisa makan rumput-rumput dan lain sebagainya. Nanti beranak, anaknya dijual, udah kecil. Di tukang sawah, sawahnya tumbuh padi, tumbuh jagung, itu enggak apa, ngenak-ngenak lo sampai kan. Ini orang-orang mikir, ini orang kepikir, itu kamu untuk mengenak-enak. Lah kok urip ora enak, wah gitu. Gusti Allah itu kurang apa? Disediakne kok bumi terbang. Ayo Pak. Mangan gare mangan. Ngombe gare ngombe. Ngising gare ngising. Nguyok gare nguyok. Lagi gare lagi. Nek gelem. Apa ya? Ya. Ayo itu ora gelem ora lagi. Enggak. Padahal aslinya lo kue ini boleh ya. Waduh, orang itu bodoh jalan. Bodoh. Ya salah dewi ya. Bahannya itu sedia. Ya kan? Al-Quran itu gamblang. Makanya kok orang yang gamblang, orang sinau, orang gamblang, orang jelas. Al-Quran itu jelas. Bapak nanti minal muda untuk yang jelas rasanya bulan-bulan tolong paham ya? Lanjut ya Pak, enak gitu cepat. Faiza ja'atit thammatul kubra. Faiza maka apabila, kalau ada iza itu apabila. Faiza maka apabila ja'at telah datang atau matul kubro, malapetaka yang sangat besar. Maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, ya, bentuknya ayat nafkatus saniyah, yakni tiupan sangkakala yang kedua, artinya kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu masa'a. Maka yauma pada hari itu yatadzakkaru ketika manusia teringat, al-insanu manusia masa'a akan apa yang telah dikerjakannya. Jadi kan tadi dikatakan bahwa bumi dihamparkan, akan dikeluarkan sumber airnya, tumbuh-tumbuhan. Ya, itu disiapkan oleh Allah untuk kenikmatan, kesenangan buat manusia. Dan Allah memberikan kesenangan itu enggak pilih-pilih kasih. Yang beriman juga mendapat kenikmatan kan. Sing rego ngaji ya dikek, sing ora gelem ngaji ya di, yang iman dikasih, yang kafir juga malah kadang-kadang kita ngiri ya. Buat apa ngaji gini tambah ngaji tambah juga duitnya tambah kayak malah ngiri gitu ya. Iya itulah Allah. Semua dikasih. Nah, cuman ketika telah datang gonjang ganjingnya hari kiamat, malapetaka datang, kapan datangnya? Sewaktu-waktu. Dan itu bisa dirasakan. Ketika gonjang ganjing itu datang, yang sangat besar, yauma yatadzakkarul insanu. Maka pada hari itu para manusia mulai ingat. Ingat apa? Masa'a. Apa saja yang dia kerjakan. Apa lebih dunia min khairin wa syarrin,
baik yang mengerjakan kebaikan maupun keburukan. Ketika itu yang melakukan kebaikan ya beda dengan yang didapatkan dengan yang melakukan keburukan. Rasanya yang beda. Jadi yang penting rasanya tuh, bukan banyaknya hartanya. Banyak harta rasanya gimana? Udah nggak punya harta, tapi banyak kebaikannya rasanya gimana? Jadi saat itu yang penting bisa nggak merasakan? Makanya boleh. Orang sadar atau tidur atau diupaini rasa yang penting itu. Dan kita nggak begitu bisa merasakan itu. Kalau dirasakan rasa. Padahal ada potensi di diri kita. Ada raga, ada cipta, ada jiwa, ada rasa. Nah kita kebanyakan sembahnya harus sembah raga, sembah roh. Sembah roh itu bersuci sebetulnya. Cuma sembah roh kan bersucinya masih pakai air. Pakai air yang tohirin yang sudah diketahui lah. Air yang nggak najis lah. Kalau wudhu mandi itu kan sembah roh. Gitu betul. Ya bagus. Cuma jangan berhenti sampai di sembah roh. Karena kita bukan hanya potensi rokok. Nah, cuma rokok kan ciri-ciri sok-sok, teman-teman yang ya. Cuma rokok. Kaji, muter-muter gagal, cuma rokok. Ada sembah cipta. Sembah cipta itu bersucinya udah nggak butuh air. Ya, sembah cipta itu bersucinya dengan menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu, membersihkan sifat-sifat yang tercela, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu untuk bersucinya cipta. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu pikiran kita suka ngeres kan. Kotor, maka hidup kita itu lain soal sekali. Pikiran kotor gara-gara dorongan hawa sahabat. Bisa dipahami Pak itu? Coba rasakan nanti, kalau sama juga paham. Jangan melakukan sesuatu karena rasa ngomong, jenuh, mesti temporer. Paham ya? Dua ya, sembah apa tadi? Sembah. Baru sembah jiwa. Sembah jiwa itu ada torikohnya, ada caranya, ada cara. Semua itu sudah berangkat bersuci. Ibadah itu untuk mensucikan jiwa, semua. Kenapa mensucikan? Kan kita harus kembali kepada fitrah. Setelah Ramadan nanti kembali pada fitrah puncaknya. Fitrah itu kembali kepada pencipta. Fitrah itu kata asal dari patoro. Aladi patoro samawati yang menciptakan. Patoro itu menciptakan. Fitrah kembali pada pencipta. Dulu kita datang dari yang Maha Pencipta dalam keadaan bersih sempurna. Besok kembali kepada fitrah, kembali kepada sang pencipta, harus bersih sempurna. Kembali kepada pencipta. Itu ada iso moksa, iso. Pokoknya itu moksa. Cuman itu disuruh moksa. Cuman orang gak paham tentang moksa. Nah, nanti kita bahas sambil ngopi. Sembah jiwa, tidak lagi. Sembah jiwa itu sesucinya, bersihnya. Sudah tidak pakai air, sudah tidak lagi pakai bersih-bersih jiwa itu. Kan sudah dilalui. Sembah rokok sudah, sembah cipta sudah dilalui, berarti meningkat kesembahan yang ketiga, sembah jiwa. Itu cara mensucikannya cuma dengan eling lan
Wasport. Tuh. Eling itu artinya sadar. Sadar diri, menyadari diri, kemudian selalu waspada. Hati-hati. Mula sak beja-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Wong nek lali iku jenenge nggo wah kemarin Bang Chris. Ada sambungan Pak Lesti. Nah, tiga ini sebetulnya yang harus kita lakukan. Karena ini ada pada diri kita. Jangan cuma roh bonek. Nah, roh bonek itu ada orang itu nih. Orang kosong apa-apa, terus orang dampak apa-apa, orang buaya apa-apa. Ini betul. Rasanya kok mati lah. Mana kita yang boleh ya, bodoh jadi itu orang rasanya apa-apa. Orang buaya apa-apa. Nah, ini kan kita masing-masing yang merasakan kita masing-masing. Kita perlu punya rasa. Nah yang keempat ini yang paling berat. Sembah Rasul. Bagaimana cara sembah Rasul? Sudah tidak menggunakan kata-kata. Karena orang yang sembah Rasul yang sudah melalui 3 tingkat tadi dan melewati 3 tataran tadi. Ya, tidak ada kata-kata. Dan dia tidak butuh pembimbing. Tapi yang pertama, kedua, ketiga butuh pembimbing. Nah, pembimbing ini hanya mampu membimbing sampai pintu gerbang. Setelah sampai pintu gerbang ke sana harus mandiri, merasa sendiri. Dengan catatan sudah melampaui 3 tahap ini. Jadi dibimbing. Sampai pintu gerbang sendiri. Jadi Rasulullah itu sampai 7 lapis langit sudah dilewati, sudah sampai pintu gerbang di dalam muntah, berangkat sendiri ya Rasulullah. Aku nggak sanggup. Padahal aku masih dikawal sama malaikat Jibril. Itu cerita masa lalu. Nah itu diceritakan terus. Kita dari awal cerita kita diceritakan mengenai, kita diceritakan mengenai. Hanya menjadi cerita masa lalu. Apakah kita mau kembali ke masa lalu? Kan tidak. Jadi semestinya ketika kita mendapat info tentang cerita-cerita masa lalu, kita harus pandai. Pandai apa ya? Pandai memproses info itu. Pandai mengolah pikir untuk apa? Untuk mengambil ada pesan positif apa di balik cerita-cerita yang kita terima dan kita dengar itu. Kalau enggak, sekarang enggak ada apa-apa loh sampai enggak merah. Rasulullah jelas merah. Rasulullah jelas merah ngadep ke Gusti Allah dulu, setelah ngadep kenal jelas harus sholat 5 waktu. Zaman sholat sih. Wis ngadep. Sholat itu langsung ngadep. Ini wajah iya itu lambir. Rasanya saya nggak mungkin. Saya nggak mengoreksi dengan. Coba dikoreksi sendirinya masing-masing. Ini wajah iya itu mana? Mana berkata wajah itu mana? Belum wajah itu mana? Memang belum melalui kan itu butuh perjalanan. Perjalanannya tidak ditempuh. Halo, rasa ya, Rasul masih Rasul. Orang Rasul itu, restoran itu boleh cuma rasa. Enggak, kita nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Enggak, kita nggak bicara salah benar. Kita bicara untuk diri kita masing, masing-masing. Aja bilang, jangan percaya aman. Percaya sama Allah, aman. Jadi saya ngomong apa aja, sebenarnya nggak usah percaya. Dirasanya baik. Nah, apa yang ada dalam jiwa sampean itu nggak usah sampai. Kamu cuma objeknya dari luar diri. Hanya sinar. Yang nggak urusan dari saya.
kewajibannya ya pokoknya benar itu ada. Ya ada yang mau mendekat ke sinar mulu, nggak mau dekat sinar mulu, senang kalau sinar mulu, senang kalau sinar mulu. Membenci sinar mulu, kalau sangat penting juga sih bersih bersinar. Dari kandungan dari Joko itu waktu disampaikan sama Pak Bapak Muhammad Soekarno itu udah pikir bunuh lah itu udah bunuh berarti mati bahkan udah bingung yang penting bunuh yang bunuh ya orang usah mandang-mandang bunuh siapa aja dibunuh baik bunuh yang dalam katanya bunuh semua karena mau naik bunuh tapi sini macam-macam, orang kacang, orang kuis, maunya panjang terus, dari potong pendek maunya panjang, ada kacang yang begitu. Ya kan? Ada yang maunya tanah terus, padahal udah nggak di tanah, tetap aja kacang maunya tanah. Ada yang ganti kacang asin, kacang ini di asin. Nggak ada kode yang bengkok, ada yang dilurusin nggak untung. Namanya juga enggak. Kalau kangkung, kalau ngungkap nanggung. Ya macam-macam lah. Kalau tempe, kalau gosong, biar ada telur itu tak utuh. Telurnya tak utuh, tak genep. Itu, ini urapnya kumpul sana genep barang itu. Kalau urapannya, bloknya nggak sebelah. Kalau bundel itu kan juga enak. Artinya apa? Nek urup itu ya sing ra genep ya diurupi, sing bengkok diurupi, sing kaku ya diurupi, sing lemes kaya diurupi, sing kaku ngantuk terus diurupi, sing bengkok terus kaya diurupi, sing medentang karo kacang panjang wis diketok barang wis panjang ya diurupi. Malah kadang-kadang ada perek. Mesti perek. Perek gaginya loro, Pak. Nanti coba ini bersih, ini tidak boleh ikan perek. Mesti campurnya murah. Memang kadang ada ayam, ini auto. Ini bocor-bocor lagi. Yang paling repot pagi itu murah itu mesti ada ampasnya, Pak. Mendingan ada ampasnya kayak. Padahal ampas tengik loh. Jadi sing tengik-tengik pun kayak aku cuci urut lah, cuci benci ya. Makanya pengurut itu jule urut, itu jule urut. Oh enggak, iki sing di urut sing iki ae, itu kakak, itu perek, kok diurusi nek sing perek. Itu urusi perek itu enggak perlu. Urusi ndok-ndok sing ora genep bareng itu. Nek rumangsa urut. Mungkin orang udah merah mulai kucu urut, merah. Ini saya juga berkumpul kemenang, tidak apa-apa. Kalau itu kurang lebih leluasa lagi pendapatan. Enak. Oh ini enak. Kita lanjut. Menunggu dia akan ngopi rokokan. Yang enak, penting urut Pak. Pentingnya urut Pak. Urut-urut urut. Penting urut, harus senang arah urut. Itu apa urusan? Urut dong bawa dulu ya. Padang. Orang padang, tak gelap padang ibu madangnya wae. Orang padang, orang padang, peteng itu Pak. Busuk-busuk agak jelas sekali, walaupun tempatnya lapang kalau gelap, berasa busuk jalan. Ya tempatnya sempit, banyak itu. Kalau cerah Pak, wah bisa sicak, ngono kayak berbuat cerah. Gua oleh lapangan ya keteng gede itu kayak, nyonya itu rapinya. Loh iya kan? Loh itu fakta betul. Iya. Ngaji itu benar ngaji. Ini gampang. Jadi yang boleh kudu ini ya. Ngapain dulu saya itu ya, dulu yang
Nah, yang penting mobilnya gas. Itu kalau satu lama belum tak ada. Oke ya. Nah, jadi nanti ketika manusia itu sudah ingat apa yang dikerjakan, ya orang yang melakukan kebaikan, dia akan merasakan nikmat dari kebaikan yang dilakukan. Ketika dia merasa berbuat keburukan, ingat keburukan yang dilakukan, dia pasti tersiksa dengan apa yang dia lakukan sendiri. Itu loh kiamat itu saat. Makanya istilahnya saatun, bukan kiamat itu saatun. Digambarkan gonjang ganjing. Kenapa? Gonjang ganjingnya apa yang ada dalam diri bisa dirasakan Pak. Pernah nggak merasakan itu? Ya, iya. Karena ngapain kamu kebablasan begitu kelingan, kamu rasanya lain. Apa mana ngomong sok diintip barang wae. Budak. Gonjang ganjing. Tapi ketika kita datang menyantuni, ngopeni, ngurusi, rasanya juga beda. Saat itu rasanya pun beda. Tapi tenang ya Pak Sabtu. Ada rondo-rondo yang mudah-mudahan yang roki, yang suka beda nggak rasanya Pak? Jujur aja, beda nggak rasanya? Ketika kita melakukan kebaikan, sesudah itu kemudian kita melakukan keburukan, rasanya beda nggak? Nah, ini celangkan. Yauma yatadzakkarul insanu masa'a, yaitu suatu hari ketika manusia merasakan, mengingat apa yang sudah dilakukan, baik kebaikan maupun keburukan. Rasakan itu pada saat itu. Makanya saatnya kapan? Nggak ada yang bisa menentukan. Makanya kiamat diramal sampai yang ini udah masih gul Pak. Masih ngeramal kiamat itu harus mati di siang kiamat itu dia nggak paham. Saat itu, ya kalimatnya saat kan, benar pada saat bisa dirasakan Pak. Pernah merasakan? Pak Joji malah belum pernah. Benar kan? Jujur aja. Ketika sebenarnya ya dulu waktu selesai ijab kabul akad nikah, ada guncangan ya? Nanti ada guncangan apa? Begitu kan? Padahal kan nggak jelek, tetap ada guncangan. Ketika mau khutbah merasakan guncangan nggak? Padahal kan kebaikan. Pada saat itu ingat yang dilakukan, ingat apa yang dilakukan. Tapi begitu hasilnya baik, rasanya gimana? Selesai khutbah. Coba ketika selesai ijab kabul habis akad nikah, bagaimana rasanya? Berbunga-bunga tapi juga begitu tamu wedok Bali, istrinya sudah di kamar dulu. Suaminya masih temenin ngopi tamu. Begitu tamunya udah pada selesai, kan masa mau nemenin tamu? Pengen nggak nemenin istrinya? Pengen nggak? Apa? Bagaimana rasanya? Kopi itu nemenin istrinya, paling ya Pak? Kira kan? Itu baru mulai, terus istrinya ngomong, Mas, lagi men. Iya rasanya. Kecewa katanya. Wis. Tanya yang pernah merasakan itu. Monggo.
Waalaikumsalam. Kalau Pak. Tanya yang merasakan. Kalau bikin kopi itu, kopi kita mah. Jadi bikin kopi itu, bikin kopi apa teh apa sih? Jadi kopi itu tanya kopi sama. Udah. Benar ya? Santai lagi ngopi ya. Sambil ngobrol aja. Silakan nomor rokokan dulu. Bebas Pak. Hujanan jarang. Tahu ya? Bisa dirasakan nggak? Iya. Lanjutkan dikit lagi ya. Bikin kopi dulu Bapak. Jadi gitu. Faida ja'atik tomatul kubro yauma yatadakarul insanu ma sa'a. Faida maka apabila ja'at telah datang at-tomatu malah petaka gunjang ganjing malah petaka. Termasuk gunjang ganjingnya hati jiwa kita gunjang ganjing itu penuh dengan gunjang ganjing yang sangat besar. Jadi contohkan tadi orang nggak pernah khotbah, ini kebaikan. Khotbah itu kan baik. Belum pernah khotbah tiba-tiba mau khotbah perdana. Ada nggak gunjang ganjing? Makanya yauma yatadzakarul insan, yaitu suatu hari ketika manusia itu teringat, yatadzakar itu ingat masa apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan. Mungkin dia. Makanya kalau mau khotbah itu nggak usah ingat-ingat mau khotbah apa, udah ngomong aja apa yang ada dalam hati. Jangan menyiapkan jauh-jauh hari, jadi belum apa-apa udah mikirin itu dulu, gondang ganjing. Dia kan selalu ingat-ingat itu kan. Yang dicolok ya, lagi kan gitu ya kan. Dari pondok lagi, Amatan Mesir misalnya, tambah dapet-dapet lagi. Pernah nggak merasakan itu? Nah iya itu. Tapi ketika itu sudah terlewati, itu melaksanakan dengan baik, itu hati rasanya makrong. Karena memang itu buah dari kebaikan yang kita usahakan. Ketika yang kita usahakan keburu, guncangnya lebih baik tadi ya. Ngapain janda? Grimis-grimis. Bukan dulu tengok orang jalan sepi orang. Jaga maning. Jangan ada ngikutin. Lalu itu pintu nggak rusak, wah pikirannya buat jangan-jangan tetangga ngintip. Wah. Bisa. Siapa tuh? Mana orangnya? Jasir. Itu kan aktor. Waktu selesai nyoprong, itu pulang, duduk, kita ketemu hansip, kan gitu. Karena dia tahu yang dilakukan, yang diusahakan, kalau usahanya tidak baik. Khairun maupun syarrun, pasti akan terjadi ketika itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Jelas kok itu jelas. Tidak mau apa? Ngaji Quran itu. Ya. Nah, bagi orang-orang yang kufur itu, waburi jati jahimu lima ya. Waburi jati itu harus jadi jelas, tamat jelas. Dan diperlihatkan dengan jelas ya waburi jati. Al-Idhur apapun hirat nata bangga jubir diberikan. Cara lainnya dia itu hirat. Ayo hirat. Al-Jahimu itu neraka jahim. Tambahan orang laki-laki neraka jahim. 5 euro bagi orang yang
melihat. Jadi gudang tadi ini nggak tadi nggak ada. Pak Amaman Tonggo wa asar hayat dunia wa inna daki mahiyal makwa. Pak Ama maka ada pun mantonggo orang yang wajib itu durhaka togok terlalu toggo. Nabi Musa sudah dengan Firaun karena Firaun itu toggo ya, toggo itu wajib durhaka. Pak Ama mantonggo maka ada pun orang-orang yang wajib, orang-orang yang durhaka bahasa roh hayat dunia, dan dia lebih memilih kesenangan hidup di dunia daripada ya, dia lebih memilih kesenangan hidup di dunia. Bebas syahwat dengan cara apa? Mengikuti kemauannya hawa sahabat, keinginan. Ya kan? Kan hidup ini ada keinginan, ada kebutuhan. Ya kan? Kebutuhan nurutin, kalau keinginan nurutin keinginan namun mati teman. Pasti ada umur tak kasul akan zul umur sampai berbulan kubur. Kalau nurutin keinginan nggak akan ada umur. Tapi kalau kebutuhan tak nurutin. Kebutuhan kita makan paling 3 piring. Hujan pakaian kalau udah rusak ya mobil kamu masuk ya. Orang memilih kesenangan hidup di dunia dengan mengikuti syahwat, panggilan jahim mahiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim yang dia rasakan itulah tempat dia kembali, tempat dia berlindung, tempat dia berteduh di sini dan kekal atau terus mengikuti ini. Jadi batang mengikuti syahwat milik dunia. Artinya sebetulnya orang yang tahu dunia itu nggak kebayang biasa-biasa. Makanya nggak sulit. Orang bicara akhirat tapi juga nggak kenal dunia kan gitu, susah juga. Padahal ada sering kita dengar dari Pak Yani, orang yang orientasi hidupnya akhirat, dunianya ngikut, tapi kalau orientasinya dunia akhiratnya nginjak tidak. Akan dicelakan barang siapa yang menanam padi rumputnya ikut subur, tapi yang nanam rumput jangan mimpi aja, jangan nanam padi. Coba nanam padi sampai dimakul nanam kamu, sampai dimakul Pak rumputnya. Cuma kita nggak yakin. Padahal tadi sudah dijelaskan, bumi dihampakan, air disumberkan, gunung dipantangkan, untuk tumbuhan, untuk apa? Itu kesenangan buat kalian, balian amikum dan kesenangan buat binatang ternak sama juga senang semua. Yang iman yang senang, yang kafir yang senang cuma nanti. Ketika nggak terjadi bencana yang besar, kemudian orang ingat, ketika dia ingat terhadap apa yang diusahakan, itu akan berbeda rasanya. Hanya ketika orang itu memilih durhaka, kemudian dia memilih kesenangan hidup di dunia, ya kayak di neraka rasanya. Rumah pakai AC itu nggak pernah di rumah, panas loh. Di rumah kan di dalam neraka, nggak ada yang itu. Nah sebaliknya, bahwa mengkopa maka mau bihi banahan nafsa anil hawa fa'inal jannata biar ma'wa wa amma mangkofa maka ada pun orang-orang yang takut ma'o bihi pada kebesaran Tuhannya, ma'o Tuhannya ya. Artinya ayat yang mau bena ya dari kemudian dia banahan nafsa anil hawa, menahan diri, mencegah dirinya dari menuruti hawa syahwat. Final jannata yang mahwa, seluruhnya surga yang panas sebagai tempat tinggalnya yang mahal. Tapi ya syaratnya tadi takut makom, rasa takut.
Ini kan kita kadang-kadang sama dosa takut, tapi sama Tuhan berani. Sama neraka takut, sama Tuhan juga berani. Sama kopet takut, sama Tuhan berani. Nah ini yang susah. Gara-gara apa ya? Nggak bisa nahan nafsu anil hawa. Karena syahwat, keinginan-keinginan yang macam-macam tadi tidak mendorongnya. Ya udah rasanya nggak kayak apa. Karena udah mampu menahan itu ya, enak dan ada yang mau tenang aja sampai orang hidup tenang. Ngopi aja, nikmati itu. Serius tapi santai. Lanjutin ya, dikit lagi kita habisin biar habis surat. Ya salunaka anisati ayyana mursaha bima anta min dikriha ila rabbika muntahaha inama anta munjiru mayyasaha. Gempet-gempet Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, ya, kamu di sini dulu, kan ini diterima oleh Allah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, siapa mereka? Aitu kafir Makkah, orang-orang kafir Makkah yang menanya kepada Muhammad. Anisaati tentang asaah itu kiamat, hari kiamat. Atau hari berbangkit. Ayyana mursaha. Kapankah terjadinya kiamat itu? Mata hukumuha wa qiyamuha. Kapankah terjadinya dan berdirinya kiamat? Bima anta min dzikroha. Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha, pada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Inama anta munjiru mayyasaha, inama sesungguhnya anta kamu hanyalah munjiru, pemberi peringatan mayyasaha bagi siapa yang takut kepadanya, takut pada hari kiamat. Orang dulu di panahnya kiamat nggak percaya. Kapan kiamat kita, kapan benar kiamat kita, yang kamu sebutkan itu, kamu mau siapa? Siapa yang bisa menentukan kiamat kapan? Tidak pernah. Karena kiamat itu hanya urusan Allah. Dulu yang ramal-ramal kiamat, yang ramal yang kepada mati kiamatnya belum. Dan lebih kamu tahu. Ya masalah itu ya kepada Allah. Dan puncak pengetahuan tentang kiamat itu Allah. Muntahar ini nggak layak lamu baru. Puncak pengetahuan tentang kiamat itu hanya Allah. Layak lamu baru, tidak mungkin yang mengetahuinya selain dia saja. Inama antar mundir. Sesungguhnya Allah itu hanya memberi peringatan, mengingatkan. Itu saling mengingatkan, saling menasihati. Kalau kita saling mencari kesalahan, yang manusia itu makhluk apa Indonesia memang salah terus. Ada manusia yang salah. Makanya kita jangan saling mencari kesalahan. Yang enak kita saling mengingatkan, saling menasihati, tawas sobihat, tawas sobis, nih, mayyasaha. Kalau orang-orang yang takut manusia. Tanahu yauma yarawnaha lam yalbasu ila asiyatau al-dukaha. Nah ini tanahu seolah-olah mereka itu yauma pada hari mereka yarawnaha melihat hari kebangkitan atau kiamat itu lam yalbasu, mereka itu tidak tinggal, seolah-olah tidak merasakan tinggal di kuburan. Ila kecuali asiatan, hanya sebentar saja, hanya sak sore kalau itu ya, sebentar sak sore tiba-tiba udah audukaha,
Aku di waktu pagi-pagi aja cuma sekesuk gitu ya. Sebentar dulu, nggak tahu sudah di jadi cepat. Kapan aja? Ya, makanya kalau di kuburan enggak mengenal kuburan itu rasanya cuma sekesuk, cuma sak sore gitu. Ya saat gitu. Ya tadi saat tinggal banjir, saat hanya tahu hanya Allah. Ya, yang tahu waktunya kapan ya kita nggak pernah tahu. Oleh sebab itu setidak-tidaknya ya, kiamat itu diidentikan dengan kehancuran termasuk kebinasaan. Kita itu cepat atau lambat juga akan dibinasakan karena itu termasuk golongan yang batil. Ya, jadi indikator batil itu mesti sirna. Bakal nggak ada ya sirna. Bakal sirna itu batil. Makanya kul ja'al haq wa ja'al batil inal batila karena yang kalau kita juga nggak ada dan kapan kita nggak tahu waktunya. Waktu yang ada itu ada 24 jam masihnya. Itu dibatasi dengan keluar masuknya nafas. Kalau nafas keluar ya masuk lagi, ya udah selesai. Kalau nafas masuk nggak keluar lagi kan selesai kita. Artinya kita sudah lenyap, udah sirna dari alam dunia ini. Ya, kapan pernah tahu? Tidak pernah tahu itu yang jadi masalah. Makanya saat beja-bejanya wong kamari bisa bejo wong eling lan was bejo. Sebelum-sebelumnya orang yang lupa diri, masih beruntung orang-orang yang senantiasa ingat, ngerti, pandang memandangi, ya kan? Kenal mengenali, paham memahami, sadar menyadari siapa sejatinya dirinya dan siapa sejatinya Tuhan yang disembah yang sebenarnya, sehingga tidak termasuk yang didoakan wala dolim ya di tiap hari. Demikian tabarukan kita Al-Ibris lima pati tafsir Al-Quran Al-Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir jalan lain sebagai referensi kehidupan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur tentang doa kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatizina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rafiqir wa hamla anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasulah faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang mau didiskusikan dan ditanyakan, nanti
Kita sambil ngopi rokokan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi